Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan kuliah daring kita dengan tema neraca pembayaran. Nah, pada sesi-sesi terdahulu, kita sudah belajar tentang apa yang disebut dengan satu transaksi berjalan yang terdiri dari 4 neraca: barang, jasa-jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Kedua, transaksi modal. Ketiga, transaksi finansial. Ketiga-tiga jenis transaksi itu yang sekaligus juga bentuk catatannya berupa neraca, itu kalau keseluruhannya itu sebenarnya mencerminkan suatu arus aliran, ya, flow uang atau devisa. Jadi kalau disebut neraca pembayaran Indonesia, itu adalah catatan tentang aliran uang atau devisa, jadi khusus uang yang disebut devisa, ya, selama kurun waktu tertentu, biasanya setahun, yang masuk berapa, yang keluar berapa, lalu saldonya berapa, netonya, arus netonya. Nah, makanya disebut aliran. Jadi kalau disebut tahun 2019, neraca pembayaran Indonesia tahun 2019, sebenarnya adalah arus keluar masuk devisa selama 1 tahun, 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan, misal tahun 2019. Nah, jadi berapa devisa yang keluar, berapa devisa yang masuk, lalu secara neto atau bersih itu berkurang atau bertambah. Nah, semacam itu, ya. Nah, pada dasarnya devisa itu memiliki definisi. Ya, sementara kita pegang dulu arti devisa adalah mata uang asing dalam arti hard currency, mata uang keras, mata uang kuat, dolar, euro, yen, tetapi juga ditambahkan dengan emas dan SDR. SDR itu jenis mata uang dari IMF, ya, IMF. Nah, seluruhnya itu dikonversi dalam bentuk catatannya ke dalam dolar Amerika. Jadi nanti berubah-ubahnya devisa itu kadang-kadang bukan hanya karena transaksi, tetapi karena nilai antar mata uang yang dimiliki itu berubah. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau disederhanakan, sebetulnya neraca pembayaran Indonesia itu adalah perubahan isi dompet Indonesia sebagai sebuah negara. Kita sebut dompet. Nah, seluruh isi dompet itu merupakan posisi cadangan devisa, reserve, ya. Nah, sedangkan dompet selama setahun berkurang atau bertambah isi dompet itu. Nah, semacam itu. Nah, kita diberi informasi pada tahun 2019, sebagaimana kajian kita beberapa hari yang lalu, berkali-kali, 3 atau 4 kali, itu memberitahu kita bahwa selama tahun 2019, isi dompet kita bertambah sebanyak 4,68 miliar dolar. Itu, ya. Nah, itu namanya neraca pembayaran Indonesia, saldonya, netonya. Tetapi Bank Indonesia juga mengumumkan bahwa Indonesia memiliki cadangan devisa kurang lebih 121 miliar dolar. Nah, posisi cadangan devisa itu adalah isi dompet keseluruhan pada tanggal 31 Desember. Jadi beda, ya. NPI itu mencatat, neraca pembayaran itu mencatat perubahan 1 tahun atau 3 bulan kadang diumumkan. Jadi bertambah atau berkurang selama setahun. Sedangkan posisi cadangan devisa adalah kondisi yang isi dompet tersebut pada tanggal yang disebutkan. Mari kita lihat di slide yang ada, itu bahwa gambar yang sebelah kanan itu saya ambilkan dari neraca pembayaran Indonesia untuk kondisi tahun 2019. Nah, tampak kan, kita sudah belajar semua tuh, yang transaksi berjalan yang merah satu, itu terdiri dari barang, jasa-jasa, pendapatan primer, pendapatan sekunder, tapi yang ABCD-nya itu netonya, ya. Kan pada barang ada ekspor impor, pada jasa-jasa ada membayar, ada menerima pembayaran. Pada pendapatan primer ada membayar bunga dan keuntungan asing, ada menerima bunga dan keuntungan orang Indonesia yang investasi di luar. Yang D, ada tenaga kerja Indonesia yang mengirim ke Indonesia, ada tenaga kerja asing yang mengirim ke luar negeri. Keseluruhan empat-empatnya adalah defisit
yang merah di atas itu min 30.387 juta dolar. Nah, artinya dompet berkurang segitu akibat transaksi berjalan. Nah, tetapi ada jenis transaksi lain yang disebut transaksi modal. Kemarin kita sudah jelaskan, ada pemasukan yang antara lain berupa hibah dan sebagainya, berupa aset tetap senilai 39 juta dolar kecil. Nah, yang besar adalah jenis ketiga, transaksi finansial. Nah, transaksi finansial ini berbeda dengan transaksi berjalan. Transaksi finansial ini harus keluar masuk devisa, tetapi terkait dengan transaksi yang bersifat investasi atau utang piutang atau titipan. Titipan artinya kalau kita naruh duit di bank, itu kan kita titip di bank sebenarnya. Nah, seluruhnya itu ternyata kita tahun 2019 menerima arus masuk sebesar 36,65 miliar dolar ya. Baik berupa investasi langsung, jadi ada orang investasi langsung masuk 20 miliar, netonya ya, kan ada yang masuk, ada yang keluar, saya ingatkan kemarin. Jadi ada investasi portofolio, ada yang keluar, ada yang masuk, tapi sepanjang tahun netonya bersihnya masuk 21 miliar dolar. Nah, ada derivatif, netonya 179 juta, lalu investasi lainnya. Saya ingatkan, investasi lainnya itu adalah antara lain uang yang disimpan di bank atau utang dagang. Nah, dua itu yang gede. Nah, setelah dihitung begitu oleh Bank Indonesia, itu ternyata perhitungannya itu tidak persis. Jadi ibarat kita itu punya dompet, kita kan belanja, kadang kita nerima. Menurut isi dompet, kok bertambah, misalnya 5.000 ya, kita bulatkan ya, 500.000 deh, biar enak. Tetapi menurut hitungan saya transaksi hanya 420.000. Berarti ada 80.000 yang kita lupa itu transaksi apa. Nah, kalau dalam kasus neraca pembayaran itu bukan lupa ya, ini masih utak-atik ini masuk mana dari transaksi-transaksi di atas. Dan ada juga yang tidak terhitung, net error and omission. Masih besar tuh, 1.627 juta, 1,6 miliar yang nggak jelas transaksinya apa. Biasanya nanti setelah 3 atau 6 bulan, paling lambat setahun, nanti angka ini berubah sedikit ketika Bank Indonesia sudah bisa menentukan beberapa hal terkait dengan selisih perhitungan. Tetapi tetap ada. Kenapa? Karena ini contoh, bahwa umpama ada transaksi besar terkait narkoba atau penyelundupan barang. Kan nggak ada basis ininya. Tapi ada duit yang masuk. Nah, itu salah satu yang membuat neraca pembayaran kadang tidak presisi dalam rinciannya. Pelan-pelan kita akan baca. Nah, hari ini kita coba cek lagi. Nah, ini contoh yang slide berikut ini sengaja tidak bisa dibaca, tapi kalau Anda fotonya bisa. Nah, Bank Indonesia fotonya seperti itu. Yang tadi kan sudah saya ringkas. Kalau pengumuman Bank Indonesia seperti ini. Kelihatan ya? Ini saya nggak dengar soalnya kalau Mbak Dwi ngomong. Mbak Dwi, kelihatan ya Mbak Dwi ya? Halo Mbak Dwi? Iya Pak, terlihat. Ah, siap. Jadi yang ini gambar yang persis dari publikasi Bank Indonesia. Nanti silahkan dicek kalau sudah dapat datanya saja. Triwulan 1, 2, 3, 4 selama tahun 2018. Triwulan 1, 2, 3, 4 selama tahun 2019. 2018, lalu 2020 triwulan 1. Baru sampai situ yang terkini. Nah, yang sebelah kiri itu item-item yang kita bahas beberapa hari. Dicek nanti ya, apa benar angkanya seperti ini. Nah, yang slide sebelumnya tadi sudah saya ringkaskan. Ini untuk pengetahuan saja. Kemudian kita bisa menelusuri. Tadi kan kita berbicara tentang tahun 2019 sebesar 4.676 juta dolar duit masuk selama setahun. Nah, cuma saya ingatkan, kan ada 3 jenis tadi, terutama 2 yang besar. Transaksi berjalan dengan transaksi finansial. Terkait transaksi berjalan, itu murni jadi milik kita. Nah, karena kita mengekspor barang dapat duit, kita mengimpor barang bayar duit, kita menjual jasa menerima duit, kita memakai jasa orang lain, kita membayar dan seterusnya. Jadi tidak ada hak dan kewajibannya lagi yang mengikuti di kemudian hari. Tetapi ketika kita menerima investasi atau kita menerima utang atau pihak asing membeli surat berharga Indonesia, baik itu punya pemerintah ataupun swasta, itu kan dia bisa pergi lagi. Nah, jadi neraca pembayaran ini pokoknya isi dompet,
perkara isi dompet itu adalah hasil jual beli atau titipan atau investasi orang digabung jadi satu. Nah, kalau melihat dari sisi itu, Anda lihat dari tahun 82 ya gambar itu ya, sampai dengan 2019. Ya rata-rata kita surplus. Artinya di banyak tahun Indonesia itu menerima arus masuk devisa, arus masuk duit. Nah, tetapi ingat pelajaran kita sebelumnya. Kalau ini dibelah dua menjadi transaksi berjalan dengan transaksi finansial, kita tahu dalam hal transaksi berjalan itu kita defisit. Berarti duit yang karena transaksi beneran itu maksudnya kita mengeluarkan barang atau jasa, kita masih defisit. Tetapi karena banyak orang yang masih percaya pada Indonesia, udahlah saya investasi di Indonesia, saya beli surat berharga negara Indonesia, saya ngutangi Indonesia. Nah, jadinya kita isi dompet ada terus. Nah, ini suka melalaikan kita sebagai sebuah bangsa. Karena cadangan devisa kita besar, tapi utangnya juga besar. Kira-kira begitu. Cuma bagaimanapun tetap positif. Nah, sayangnya sekalipun demikian kita pernah juga negatif. Jadi ada tahun-tahun yang seperti itu 2018 kita kemarin kelihatan ya Mbak Dwi ya. Ini soalnya Mbak Dwi nggak di depan saya nih, Mbak Dwi di Jakarta sama Mbak Rama. Saya di negeri mana nih entah berantah ini nggak tahu nih di desa ini. Min 7,1 miliar dolar. Dan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin menjadi pertanyaan, pada tahun 2020 nanti bagaimana? Nah, perhatikan itu di tahun 97. 97 kita mengalami defisit yang cukup besar di neraca ini. Apa artinya? Pada tahun itu banyak duit yang pergi, termasuk duit orang Indonesia, pergi ke luar negeri, parkir dulu di luar. Sehingga neraca pembayaran Indonesianya itu defisit cukup besar, min 8 miliar untuk tahun 97. Nah, maka apakah tahun 2020 ini akan terjadi yang semacam 97? Question mark masih tanda tanya. Gejala bulan April, Mei itu ada tanda-tanda. Tapi kelihatannya di bulan Juni ini mulai sedikit pulih. Nanti kita lihat. Kita mau bandingkan apakah biasanya kan begitu toh? Indonesia punya banyak utang. Oh ya enggak, negara lain punya utang lebih banyak. Ya, tapi kan dia lebih sedikit dari Indonesia, tapi PDB-nya lebih kecil, sehingga lihat rasionya terhadap PDB. Kan seperti itu. Oke, mari kita lihat. Indonesia, NPI-nya dibandingkan negara lain bagaimana? Ambil contoh dulu, dua negara biar grafiknya kelihatan, Vietnam dan Thailand. Sayangnya kalau data World Bank ini, data 2019-nya belum keluar. Jadi baru sampai 2018. Itu ada gambar yang merah itu adalah Indonesia dari tahun ke tahun. Itu sama dengan data Bank Indonesia ya. Sama. Karena Bank Indonesia mengikuti IMF, teknik pencatatannya, dan World Bank mengambil data-data negara-negara ini. Negara-negara ini juga memakai SOP-nya, perhitungan metode yang disarankan oleh manual IMF. Nah, itu pada tahun 2018 Indonesia minus 7,13 miliar dolar. Pada tahun itu Vietnam surplus 6,03 dan Thailand surplus 7,26. Kalau 2019 kita nggak tahu. Tadi Indonesia tahun 2019 kan surplus 4,64 tadi. Nggak tahu yang nanti silakan di Google dicari. Nah, dilihat itu Indonesia ya tidak terlalu bagus, tapi juga tidak buruk-buruk amat. Mirip-mirip aja dengan negara lain. Tapi ingat, pada waktu kemarin kita membandingkan transaksi berjalan, Indonesia paling buruk di semua negara kawasan terdekat. Artinya apa? Kalau dilihat isi dompet, Indonesia ini tidak buruk, bertambah terus duitnya. Tapi ketika, mari pisahkan isi dompet yang antara transaksi beneran tanda kutip ya, yang karena kita kerja barang dan jasa, dengan yang kita cuma dipinjemi atau dikasih investasi. Nah, ketika ini dipilah, kita kelihatan buruk. Karena lu duit banyak, tapi duit titipan orang. Itu fakta ya pada ekonomi Indonesia. Ke depan kita harus berpikir jernih ini, bagaimana caranya agar negara Indonesia ini punya duit, dan itu duit hasil kerja, bukan sekedar hasil dipinjami. Nah, kita bandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Nah, kan tadi dengan Vietnam dan Thailand ya sama tuh, Indonesia-nya tetap ya segitu. Nah, Malaysia dan Singapura juga masih lebih baik dari Indonesia pada tahun 2018. Tapi ada tahun-tahun mereka yang lebih buruk. Nah, tadi saya sudah katakan di depan bahwa neraca pembayaran Indonesia itu adalah neraca. Neraca itu nggak usah, yang bukan ekonomi nggak usah nggak usah
oh ini susah neraca. Enggak, neraca itu artinya timbangan. Kalau pakai bahasanya catatan. Catatan yang pasti mencatatnya dua sisi karena dia timbangan. Catatan saja, bukan sesuatu yang oh, apa namanya complicated apa sulit, enggak, catatan saja. Bahkan kalau untuk neraca pembayaran Indonesia ini adalah catatan tentang, kalau disederhanakan ya, berapa duit dipisah ya, nanti ada definisinya dipisah, tapi sementara pegang dulu dipisah itu adalah mata uang asing yang kuat. Itu yang masuk berapa, yang keluar berapa, itu neraca pembayaran. Bahwa nanti ada detail-detail yang kayak grafik tadi, apa kayak tabel tadi, itu soal rincian, ya perubahan yang bertambah karena berjualan berapa, yang karena diutangi berapa, itu rincian. Nah, maka kita lihat tadi neraca pembayaran dari tahun ke tahun yang warna biru tuh, itu biru tuh mengulangi yang di atas tadi, cuma kita ambil dari 2011 saja. Saya bermaksud membandingkan dengan perubahan isi dompet. Perubahan isi dompet, perubahan cadangan devisa, itu yang oranye. Nah, kan polanya hampir sama, tapi tidak sama. Karena isi dompet kita bertambah atau berkurang itu tidak semuanya karena neraca pembayaran. Penyebab utamanya neraca pembayaran, tapi ada yang tidak. Yang tidak antara lain ya perubahan kurs. Karena kan cadangan devisa dinyatakan dalam dolar Amerika, sementara kurs antara dolar, euro, yen dengan harga emas kan berubah-ubah. Kedua, ada beberapa transaksi yang tidak masuk dalam neraca pembayaran terkait dengan transaksi apa namanya cadangan devisa moneter, mungkin transaksi Indonesia dengan IMF ataupun pinjaman-pinjaman tertentu dengan lembaga-lembaga tertentu yang tidak diperlakukan sebagai transaksi neraca pembayaran. Tapi secara umum itu penyebab utamanya. Kelihatan ya? Jadi kalau NPI-nya surplus ya cadangan devisanya bertambah. Kalau dia defisit ya cadangan devisanya berkurang. Itu dari tahun ke tahun. Nah, mari kita lihat isinya, isi totalnya. Kan di dompet sudah ada isinya. Nah, tahun 2019 bertambah 4,6, berarti totalnya berapa? Tambahan karena apa? Karena NPI sebesar 4,6, tapi yang bukan NPI ada. Nah, mari kita lihat bicara tentang isi dompet Indonesia sebagai sebuah negara. Jangan confuse ya. Ini banyak orang mengkritik pemerintah kadang tidak bisa membedakan antara negara dengan pemerintah lain ya. Khusus kita bicara cadangan devisa ini, kita bicara negara. Nanti sambungannya kan kita bicara utang luar negeri besok. Nah, mari kita lihat. Saudara-saudara juga sudah dengar pengumuman kan baru-baru ini. Khusus cadangan devisa diumumkannya tiap bulan oleh Bank Indonesia. Tapi rinciannya belum ada. Rincian transaksi NPI 3 bulan sekali. Baru data sampai akhir Maret, sedangkan devisa sudah ada data tiap bulan. Pada akhir Mei, 31 Mei 2020, Bank Indonesia mengumumkan Indonesia memiliki cadangan devisa 130.544 juta dolar atau 130,54 miliar dolar ya. Itu isi dompet kita. Nah, tapi tahun sebelumnya berapa? Nah, lihat itu pada akhir tahun 2019 129. Jadi cuma bertambah sekitar 1 miliar ya selama akhirnya 5 bulan. Nah, sebelumnya agak besar tuh tambahannya 2018 ke 2019. Tambahannya sampai 9 miliar dan seterusnya Anda lihat ke belakang. Nah, dari sisi ini Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan devisa cukup besar. Artinya isi dompetnya banyak. Nah, apa isi dompet yang disebut cadangan devisa itu? Nah, ada macamnya ternyata, ada 4 macam. Jadi dari yang 129 miliar dolar, kalau sekarang jadi 130, yang bulan Mei ya, ini rinciannya. Kita pakai yang akhir tahun 2019 dulu. Itu berupa emas moneter. Berarti emas moneter, emasnya ada di Bank Indonesia ya sebagai cadangan. Itu nilainya, ada beratnya sekian on, apa itu ada satuan emas ya. Kemudian dikaitkan dengan harga emas di Desember 2019 dapatlah nilai 3,97 miliar dolar. Sekarang berubah mungkin naik emas ya, naik itu cadangan emas moneter harganya. Nah, kemudian yang kedua, Indonesia juga punya cadangan devisa yang berupa mata uang SDR. SDR ini mata uang IMF, tapi ya berlaku kan ke banyak negara karena anggota IMF itu 85-90% negara di dunia anggota. Nah, itu setara dengan 1,5 miliar dolar. Kursnya SDR terhadap dolar itu mungkin sekitar 1,4, 1,3 ya.
Jadi lebih kuat, lebih tinggi sedikit SDR kalau dilihat dari sisi rupiah. Lalu ada juga duit kita di IMF juga, tapi berupa ya IMF itu pada dasarnya koperasi ya, koperasi simpan pinjam yang anggotanya adalah negara-negara. Jadi ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela semacam itu. Ada posisi tabungan di sana. Nah, kita punya reserve juga 1,5 miliar dolar. Jadi itu berarti 3,9 tambah 1,5 tambah 1,08 itu bagian dari cadangan dunia. Tapi yang terbesar adalah yang berbentuk uang kertas asing dan simpanan. Oh maaf salah saya, uang kertas asing ada, simpanan ada, surat berharga ada. Yang paling banyak itu surat berharga sampai 112 miliar dolar. Nah, uang kertas asing tidak banyak, itu hanya beberapa miliar. Simpanan berarti rekening ya, deposito, giro dan sebagainya yang dalam nilai valuta asing. Nah, itu yang ada di Indonesia dalam penguasaan Bank Indonesia. Kita mau tahu, nah ini kalau mau tahu dari tahun ke tahunnya di slide berikut. Lihat ya, sudah Mbak Dwi ya slide-nya ya. Nah, itu 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. Nah, di slide ini saya sampaikan juga yang posisi Mei, berarti akhir Mei 2020 yang 130,5 miliar tadi, yang paling kanan. Nah, paling kanan, pada dasarnya kan sebetulnya ada 6 macam saja, toh emas, SDR, malah 5 sebenarnya. Lalu reserve in apa itu di IMF yang sebenarnya SDR juga, jadi 2-3 itu sama. Lalu ada uang kertas, lalu ada surat berharga, lalu ada tagihan jenis lainnya. Tagihan jenis lainnya ini bisa berupa utang dagang. Nah, lihat prosentasinya. Jadi dari tabel itu dibuat grafik bisa. Seperti yang di bawahnya itu. Dibuat presentasinya. Jadi misal surat berharga itu pada Mei, paling kanan ya, yang nomor 4B itu 113,85 miliar dolar. Itu kalau dibandingkan dengan total cadangan devisa yang 130, nilainya 87,21%. Jadi mayoritas cadangan devisa kita itu berupa surat berharga. Sedangkan yang berupa uang kertas dan simpanan, yang super liquid, surat berharga juga liquid, tapi yang sangat liquid itu yang uang kertas asing dan simpanan itu nilainya cuma sekitar 6,98%, 10 miliar dolar lah. Nah, Anda mulai sudah bisa meraba-raba ya, kalau Bank Indonesia melakukan operasi pasar segala macam itu, kekuatannya berapa. Itu semacam itu. Kita juga pengen tahu, kalau dibandingkan dengan negara lain, bagaimana cadangan devisa Indonesia ini? Mari kita lihat. Sekali lagi, data World Bank belum update sampai 2019, cuma sampai dengan 2018. Nah, tampak pada tahun 2018, Indonesia itu masih 120 miliar tadi kan. Vietnam lebih rendah, Vietnam hanya 55 miliar. Kemudian Malaysia itu 101. Thailand lebih gede 205, Singapura gede banget 292 miliar. Nah, ekonom biasanya tidak puas dengan cuma angka absolut, juga berpikir, lah itu dikaitkan duitnya banyak tapi kebutuhannya besar. Nah, lalu ada cara mengukur jumlah duit di dompet dengan kebutuhan seandainya itu dipakai untuk impor. Ini jadi hipotetis, bukan dipakai betulan. Jadi misalnya Indonesia tadi punya 120 miliar, itu kalau semua dibelikan barang impor, cukup untuk berapa lama? Jadi kalau Anda bayangkan, Anda sebuah keluarga ya punya duit sekian, karena oleh corona Anda tidak boleh keluar satu rumah, tapi tidak diberi bansos karena ini kelas menengah, maka Anda berhitung kan, Anda punya tabungan berapa? Misalnya 100 juta, kalau sebulan habis 10 juta, berarti Anda tahan 10 bulan. Misalnya kayak gitu loh. Tapi sayangnya, analisis ekonominya hanya memakai impor, padahal kan kebutuhan devisa tidak hanya impor, tapi tidak apa-apa lah, kita bisa bandingkan. Nah, kalau dikaitkan dengan kebutuhan impor, dari mana kebutuhan impor? Ya dari tahun-tahun sebelumnya dihitung rata-rata. Nah, dihitung rata-rata, maka dapatnya begini di grafik berikut. Posisi 120 miliar dolarnya Indonesia tadi, kalau dipakai untuk impor berdasarkan data-data sebelumnya, itu hanya cukup untuk 5,6 bulan ke depan. Tapi ini dinilai oleh Bank Indonesia baik, karena standarnya adalah katanya 3 bulan, tapi itu standar psikologis. Dan jangan lupa, sebetulnya metode ini sudah kurang bagus dipakai untuk analisa. Harusnya kita mengaitkannya dengan kebutuhan impor
kebutuhan membayar, ingat, kebutuhan membayar neraca pendapatan primer toh, kita bayar bunga, bayar keuntungan. Dan jangan lupa juga kita bayar jasa. Nah, tapi biasanya yang dipakai hanya impor plus cicilan utang pemerintah. Tapi karena World Bank ngambilnya cuma impor, ya kita bandingin saja. Nah, kalau di sisi itu Indonesia tidak terlalu bagus, tapi juga tidak jelek. Karena Vietnam itu lebih buruk, dia hanya cukup tuh 2,5 bulan. Malaysia cukup hanya untuk 5 bulan. Thailand itu lebih 7,78 bulan. Singapura 5 bulan. Jadi kesannya kalau dari impor saja Indonesia ini masih kuat. Seperti itu ya. Nah, kesimpulan umum sekarang. Saya ulangi secara sederhana, neraca pembayaran Indonesia balance of payment ya. Sebetulnya balance of payment itu neraca pembayaran internasional, tapi karena ini Indonesia disebut neraca pembayaran Indonesia. Itu mencatat perubahan isi dompet negara dalam konteks ini dipisah. Ya, berapa setahun berubahnya isi dompet, berkurang berapa atau bertambah berapa dari berbagai jenis transaksi dengan pihak asing. Baik itu transaksi yang bersifat jual beli ataupun simpan pinjam dan investasi selama 1 tahun. Nah, sedangkan posisi cadangan devisa itu merupakan isi dompet pada tanggal tertentu. Yang tadi pada waktu tertentu, 3 bulan, setahun, kalau yang posisi cadangan 31 Januari kah, 31 Mei kah, tadi kan 31 Mei dan 31 Desember. Berarti dia kumulatif, maunya ada duit di dompet sekian. Tetapi jangan lupa, isi dompet itu sebenarnya ada punyanya asing, tidak semua punya kita sendiri. Tapi sedang dikuasai kita bisa menggunakannya. Nah, nanti pada pertemuan berikut kita akan bicara sebetulnya berapa persisnya modal asing yang masih ada di Indonesia. Kan sudah masuk lewat investasi langsung, masuk lewat investasi portofolio, ada yang masuk ke bank, nah itu berapa persisnya. Tapi jangan lupa, orang Indonesia juga punya duit di luar negeri, itu berapa. Besok kita akan bicarakan itu dalam apa yang disebut dengan posisi investasi internasional. Nah, demikian, yang merasa belum jelas bisa bertanya di grup WhatsApp, nanti insya Allah saya akan jawab. Kemudian kalau tidak juga ada kawan-kawan yang punya pengetahuan yang baik untuk bisa menjawabnya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.